Benteng Tatas, pertahanan Banjar dari serangan penjajah. Benteng Tatas adalah benteng penting dalam sejarah Kalimantan Selatan, terutama bagi Kesultanan Banjar. Terletak di sekitar Sungai Martapura, benteng ini dibangun pada abad ke-18 sebagai perlindungan dari berbagai ancaman, terutama dari Belanda yang berusaha menguasai sumber daya alam di wilayah Banjar. Benteng ini menjadi simbol perlawanan dan keteguhan Kesultanan Banjar dalam mempertahankan kedaulatannya. Di bawah kepemimpinan Sultan Adam Al-Wasif Billah, Benteng Tatas menjadi pusat strategi pertahanan dengan banyak kisah heroik dari pasukan dan rakyat Banjar dalam mempertahankan benteng ini dari serangan penjajah. Awal pendirian Benteng Tatas. Benteng Tatas dibangun pada masa Sultan Tahmidullah II pada abad ke-18. Benteng ini dibangun dengan strategis di tepi Sungai Martapura agar mudah mengawasi jalur air dan mencegah musuh mendekat. Benteng ini dikelilingi parit-parit besar dan dibangun dari kayu ulin yang kokoh. Lokasi benteng yang dekat dengan sungai menjadikannya pertahanan utama dalam menjaga wilayah Banjar dari serangan luar. Di tengah proses pembangunan, Sultan Tahmidullah II berdiskusi dengan para penasihatnya, Panglima Jaya dan Panglima Syarif. Sultan Tahmidullah II, benteng ini harus berdiri kokoh. Kita tak boleh lengah terhadap ancaman dari pihak luar, terutama Belanda yang semakin menunjukkan ketertarikannya pada wilayah kita. Panglima Jaya, betul, Sultan. Letak benteng di tepi Sungai Martapura ini sangat strategis. Dengan begitu, kita bisa melihat kapal yang datang dari jauh dan mencegah mereka mendekat. Panglima Syarif, saya setuju. Benteng ini akan menjadi tempat perlindungan dan benteng pertahanan bagi rakyat kita. Kami akan pastikan pembangunan ini selesai dengan cepat. Benteng Tatas di bawah kepemimpinan Sultan Adam. Pada masa Sultan Adam Al-Wasif Billah, benteng ini semakin diperkuat karena ancaman dari Belanda semakin serius. Belanda, yang ingin menguasai perdagangan di wilayah Kalimantan, mulai mengirim pasukan untuk menduduki benteng ini. Namun, Sultan Adam tak tinggal diam. Ia mempersiapkan strategi dengan bantuan para panglima dan pemimpin lokal untuk mempertahankan benteng Tatas dari serangan yang datang bertubi-tubi. Di dalam benteng, Sultan Adam bersama panglima utamanya, Panglima Antasari, tengah merencanakan strategi melawan Belanda. Sultan Adam, Antasari, Belanda akan segera datang dengan pasukan besar. Kita harus siap. Pertahanan benteng ini adalah kunci. Jika mereka menguasai benteng Tatas, kita akan kehilangan kendali atas sungai dan wilayah sekitarnya. Panglima Antasari, jangan khawatir, Sultan. Kami sudah menempatkan prajurit di semua sisi benteng. Kami juga menyiapkan jebakan di sepanjang sungai untuk memperlambat pergerakan mereka. Sultan Adam, bagus. Saya percaya padamu, Antasari. Pastikan pasukan kita tetap semangat dan tidak goyah. Pertempuran ini adalah soal harga diri dan kedaulatan kita. Serangan Belanda dan heroisme pasukan Banjar. Ketika Belanda akhirnya menyerang, pasukan Banjar yang berada di benteng Tatas bertempur dengan gigih. Meskipun Belanda memiliki persenjataan yang lebih modern, pasukan Banjar tak gentar. Mereka menggunakan taktik gerilya dan memanfaatkan benteng yang kuat sebagai perlindungan. Perlawanan di benteng Tatas menjadi simbol keberanian rakyat Banjar. Dalam sebuah pertempuran sengit di malam hari, prajurit Husin, seorang pemuda Banjar yang baru bergabung, berada di posisi penjagaan bersama prajurit Ramli, kawannya yang lebih berpengalaman. Prajurit Husin, Ramli, mereka datang semakin dekat. Apa kita bisa bertahan melawan mereka? Prajurit Ramli, kita harus bertahan, Husin.
Ini tanah kita. Lebih baik mati di sini daripada menyerah pada mereka. Ingatlah pesan Sultan, ini adalah soal kehormatan. Prajurit Husin mengangguk mantap. Aku tak akan mundur, Ramli. Bersamamu, aku siap mempertahankan benteng ini sampai titik darah penghabisan. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Banjar yang kalah jumlah berhasil menghalau serangan demi serangan berkat strategi dan semangat juang mereka. Namun, Belanda terus berdatangan dengan bala bantuan yang lebih besar. Akhir pertahanan dan warisan Benteng Tatas. Setelah serangan yang terus-menerus dari Belanda, Benteng Tatas akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Namun, meskipun benteng berhasil diduduki, semangat perlawanan rakyat Banjar tidak padam. Rakyat Banjar terus melakukan perlawanan di berbagai tempat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pemberani seperti Pangeran Antasari. Keberanian dan kegigihan pasukan Banjar di Benteng Tatas tetap dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Beberapa hari setelah jatuhnya benteng, prajurit Ramli duduk di tepi sungai Martapura, memandangi benteng yang kini telah dikuasai Belanda. Prajurit Husin datang mendekatinya. Prajurit Husin, Ramli, aku tak percaya benteng kita jatuh. Bagaimana bisa ini terjadi? Prajurit Ramli, memang mereka mengambil benteng ini. Tapi mereka takkan bisa mengambil semangat dan keberanian kita. Kita akan terus berjuang di tempat lain. Ini belum berakhir, Husin. Prajurit Husin, benar, Ramli. Selama kita masih ada, perlawanan ini akan tetap hidup. Kita akan meneruskan perjuangan Sultan dan menjaga kehormatan Banjar. Penutup. Benteng Tatas adalah saksi bisu dari perjuangan Kesultanan Banjar melawan kolonialisme Belanda. Meskipun akhirnya jatuh, benteng ini mengabadikan semangat perjuangan dan keteguhan rakyat Banjar dalam mempertahankan tanah airnya. Sampai saat ini, kisah Benteng Tatas masih dikenang sebagai simbol keberanian, semangat pantang menyerah, dan cinta tanah air dari rakyat Banjar.